Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Zaki Hanifa dari kelas 12 TI 4 ya, teman-teman. Di sini saya akan membuat rangkaian lampu merah 4 jalur menggunakan PLC Mitsubishi ya, teman-teman. Jadi di sini ada aplikasi GX Walk 2 untuk memprogram si PLC Mitsubishi ini ya, teman-teman. Nah, ini untuk aplikasinya kayak gini, dan untuk tampilan awalnya seperti ini ya, teman-teman. Dan untuk PLC-nya saya udah ada di sini, yaitu PLC Mitsubishi. Sebenarnya PLC Omron juga ada, nanti saya bikinin ini videonya. Jadi sekarang uh, untuk sekarang itu PLC Mitsubishi terlebih dahulu ya, teman-teman. Dan untuk memulainya kita pencet project, terus langsung kita new ya, dan pilih series dari PLC-nya ini ya, teman-teman. Di sini saya seriesnya adalah FX2N30MR, berarti ini seri FX ya, teman-teman. Nah, di sini ada seri FX CPU ya, teman-teman. Kita klik saja di sini. Oke. Kemudian untuk tipenya berarti di sini ada 2N ya. Ini udah benar FX2N atau FX2NC. Nah, jadi kita langsung pilih yang ini. Kalau misalnya belum milih yang ini ya, kalian pilih yang ini. Terus untuk project tipenya nggak usah diubah-ubah sama bahasanya ya. Jadi di sini kita langsung oke saja ya, teman-teman. Oke, loading dulu sebentar. Nah, oke, ini sudah masuk ke dalam programnya ya, teman-teman. Dan selanjutnya kita akan memasuki program program si lampu merah 4 jalur ya, teman-teman. Ya, yang pertama yang kita butuhkan adalah tombol untuk menyalakan dan mematikan si program ini ya, teman-teman. Jadi dibutuhkan untuk menyalakan dan mematikan itu dua tombol, yaitu tombol push button on dan push button off ya. Otomatis push button on itu menggunakan push button NO ya, teman-teman. Di sini kita menggunakan NO. Nah, ini bisa juga pencet F5. Nah, jadi kita pencet ini. Lalu kita untuk alamatnya itu PLC Mitsubishi, inputannya menggunakan X dan outputannya Y. Misalnya inputannya tuh yang pertama ada X0 sampai X17 ya, teman-teman. Dan untuk outputnya juga sama, Y0 sampai Y17 juga. Namun di sini X-nya tuh jadi X0 sampai X7, langsung loncat ke X10 sampai X17 ya, teman-teman. Begitu pula yang Y-nya juga di sini Y0 sampai Y7, dan langsung loncat ke Y10 sampai Y17. Ini tergantung tipe PLC-nya ya, teman-teman. Di sini saya PLC-nya ya model lama ya, teman-teman. Jadi ya seperti itu. PLC itu berbagai macam ya. Jadi ada yang lebih banyak input outputnya. Jadi di sini kita masukkan untuk alamat input X0 terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita diperlukan untuk ininya, teman-teman, NC-nya atau push button off-nya. Di sini kita memakai alamat X1. Dan di sini akan berubah X001. Itu sama aja ya, teman-teman. Nah, kemudian kita outputnya ya, teman-teman. Dan kita kasih ini jalurnya dulu ke sini. Pencet CTRL, ditekan terus ke kanan, dan kemudian kita pilih outnya di sini. Kita ini outputnya tuh power ya, teman-teman, atau input alamatnya tuh
Y0. Y0 ini untuk sebagai power ya teman-teman. Dan si outputnya ini kira-kira dipencet 1 kali sama push button start biar mengunci itu harus bagaimana, kan nggak mungkin pas kita pencet nah terus kita lepas dia bakalan ikut mati. Kita pencet dia nyala, dan kita lepas dia juga mati. Iya seperti itu. Jadi tujuan sekarang ini gimana pas kita pencet dia nyala, pas kita lepas dia tetap menyala gitu. Jadi kita dibutuhkan namanya pengunci ya teman-teman. Yaitu di sini memakai push button penguncinya itu Y0. Terus kita arahkan ke sini. Nah, jadi seperti ini ya penguncinya ya teman-teman. Oke. Ini baru powernya doang. Jadi untuk menjalankan dan memberhentikan si program ini, dan selanjutnya kita ini ya teman-teman. Ini bentar saya ngecek perekamannya, takutnya stop ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita memasukkan program si ininya ya teman-teman, si lampu merahnya ya teman-teman. Dan di sini kita ambil sumber dari si powernya itu Y0. Dan kemudian outputnya itu kita bikin lampunya 12 ya. Di sini kita bikin lampu 12 dulu, 12 lampu. Ya, berarti out atau ya sama seperti ini. Kita bikin jalan dulu ke sini. Out enggak harus out ya. Jadi pencet F7. Pencet F7 terus kemudian Y1 sampai Y12 ya teman-teman. Ini tuh Y1 tuh itu lampu satu lampu. Ini juga Y0 juga lampu sebenarnya teman-teman, tapi lampu power. Kalau ini lampu yang ada di lampu merahnya ya teman-teman. Dan kita teruskan sampai 12 lampu ya teman-teman. Ini Y2, bikin lagi Y3, Y4, Y5, Y7, Y5, Y6, terus Y7, Y8. Y8 nggak ada ya. Y8 nggak ada ya teman-teman. Jadi kita langsung ke 10, Y10 teman-teman. Y10 yang sudah saya bilang tadi di sini PLC sampai 7 dan langsung loncat ke 10. Oke, nah terus di sini Y11 berarti 7, 8, 9, 10 itu Y12, terus 11 itu Y13, terus 12 nya itu Y14. Oke, nah ini sudah 12 lampu ya teman-teman. Dan kita ini benerin dulu garis-garisnya. Bentar. Kita rapikan terlebih dahulu untuk garis-garisnya, dan kita ke atasin sini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini baru lampunya aja. Jadi belum kita setting-setting. Aturannya di sini ada nanti untuk jalur-jalurnya si timernya ya. Jadi kan untuk lampu merah itu timernya berapa sekon, dan lampu hijau lampu kuning berapa sekon. Tapi biasanya lampu merah sama lampu hijau itu sama ya untuk timernya. Dan kemudian di bawahnya kita kasih power juga. Untuk sekarang kita memasukkan timernya soalnya. Nah, kita masukkan timernya. Ini kita ambil sumbernya dari si power itu Y0. Oke.
Terus kemudian kita buat si timernya ya teman-teman. Jadi caranya ini F7 T berapa, misalnya T0 ya. T0 itu sama dengan timer ke pertama gitu kan, T0. Nah K-nya itu jadi setiap misalnya K10 itu berarti 1 detik ya teman-teman. Jadi hitungannya itu milisekon. Nah ini K10 itu 1 detik. Jadi ini saya akan memasukkan lampu hijau sama lampu merah itu 50 sekon ya teman-teman. 50 sekon 50 milisekon atau 5 detik ya teman-teman. Dan untuk si ininya si lampu kuningnya itu saya akan kasih 2 detik ya teman-teman. Jadi T terus T1 K 20. Nah ini lakukan seperti ini sampai 8 timer ya teman-teman. Oke, jadi kita bikin lagi. Cara cepat saya ini out terus T2 K 50 lagi. Nah terus di bawahnya lagi berarti out T keberapa itu 3, karena ini udah 2 berarti 3. Terus K 20 Terus kemudian untuk selanjutnya ya ulang-ulang terus. Ini udah berapa nih, 1 2 3 4, berarti 4 lagi ya teman-teman. Out T4 K 50. Terus lagi out T5 K 20. Oke. Out T6 K 50. Oke. Terus lagi out T7. Nah ini kalau 7 berarti udah 8 ya, kan hitungannya dari 0 ya teman-teman. T7 K 20 ya teman-teman. Oke, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya biar ini, jadi kan ini kalau misalnya kita nyalakan nih, misalnya kita pencet start. Nah si sumbernya ini kan hidup. Ini otomatis nyalanya bareng kan teman-teman, nyalanya bareng si ini. Gimana kira-kira dia berurutan ya teman-teman? Ya pertama kita berarti di sini memakai LD atau NO-nya si ini, si timer 0 atau timer pertama, berarti T0, LD T0. Jadi ini tuh NO. Jadi kalau timernya si ini udah selesai hitungan mundur 5 detik, otomatis ini akan menyala ya teman-teman. Ini akan menyala dan melanjutkan ini yang akan berjalan timernya ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya seperti itu. Jadi di bawahnya juga sampai T6 nih. Di sini T6 itu kalian kasih NO-nya si T yang di atasnya, T yang sebelumnya itu, timer yang sebelumnya. Jadi di sini kita kasih LDT 1, di bawahnya LDT 2, di bawahnya lagi LDT 3, di bawahnya lagi LDT 4, LDT 5. Nah ini yang terakhir LDT 6. Nah jika sudah seperti ini akan jadi awal tuh dia bakal bekerja yang sebelah sini dulu ya teman-teman. Kemudian jika ini udah, ini akan menyala dan
sini akan berjalan ya teman-teman, dan kemudian selanjutnya sampai T7. Oke, setelah seperti ini kita masukkan bagian sininya ya teman-teman. Dan kemudian kalau nggak salah ya teman-teman, bentar dulu. Di sini kita kasih NC-nya ya teman-teman. Sedikit lupa, NC-nya si T7 ya teman-teman. T7. NC-nya T7. Jadi pas udah nyampe sini, sini kan mati. Ini kalau baru mulai sini mati, otomatis ini kan jadi NC, jadi nyambung ke sini. Nah, pas udah nyampe sini nih hitungannya nih. Ini kan nyala ya. Ini udah selesai hitungan mundur dan ini nyala. Otomatis ini akan bekerja nih hitungan mundur. Pas ini udah selesai hitungan mundur, otomatis ini nyala dan ini jadi NO. Otomatis memutus gitu teman-teman. Memutus, dan pas memutus ini akan mati dan mengulang lagi gitu, mengulang lagi ke sini. Nah, jadi gitu cara prinsip kerjanya. Dan kemudian kita selanjutnya sebelah sini ya teman-teman. Sebelah sini kita akan masukkan bagian sininya. Cuma di bagian sini agak sedikit lama, jadi saya loncat terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi oke, saya loncat dulu dan saya pause terlebih dahulu ini rekamannya. Nanti kita lanjut kalau udah ini. Oke teman-teman, jadi ini ininya udah saya masukkan ya teman-teman. Untuk ininya, ini lampunya saya tukar, jadi lampunya di bawah dan ini timernya di atas ya teman-teman. Oke, jadi di sini kita langsung simulasiin aja terlebih dahulu ya teman-teman. Simulasiin apakah sudah benar atau belum. Nah, kita lihat terlebih dahulu. Nah, kita coba tes ya teman-teman. Di sini kita pencet ini debug, terus modif value. Nah, terus kita on, terus kita off kan. Dan kita lihat timernya sudah jalan dan kita langsung lihat lampunya ya teman-teman di bawah. Di mana lampunya? Sini ya, iya satu. Oke. Ini kita exit aja dulu. Nah, ini kuning, hijau. Terus ini merah, ini hijau nih teman-teman. Hijau. Nah, ini keadaan merah nih teman-teman. Nah, ini kuning, hijau. Nah, terus ini kuning, merah, terus ini hijau. Aduh. Jadi atas tuh hijau, tengah kuning, yang bawah merah. Nah, ini pas merah kembali lagi ke atas teman-teman. Nah, ini hijau lagi, ini merah, jadi nanti kuning, terus merah, nah bawahnya hijau. Nah ya, jadi ini udah benar. Jadi kita langsung ke PLC-nya saja ya teman-teman. Ya, di sini berarti langsung saya praktekin di luar ini ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini adalah PLC Mitsubishi-nya. Jadi di sini input outputnya ada 7 kali 2 berarti 8 kali 2 berarti 16 input output. Dan di sini saya enggak di pasang input outputnya ya teman-teman, soalnya belum ada alatnya. Jadi kita instalasi aja dari si laptop ini ke si ini ya teman-teman, ke si si PLC nya.
Oke, jadi pertama ini udah saya pasang powernya di sini tegangan 220, jadi nggak usah pakai power supply untuk nurunin ke DC. Biasanya kan ada juga yang ke DC soalnya. Nah, ini kita colokkan terlebih dahulu. Oke, ini udah nyala ya teman-teman. Jadi ini indikatornya nyala. Kemudian di sini kan ada ini run sama stop ya. Jadi ini posisi stop. Kalau run itu ini kita jetrek, ini akan menyala ya teman-teman. Dan kemudian di sini ada kabelnya. Jadi ini kabel untuk konekin dari PC ke PLC-nya ya teman-teman. Dan di sini ada ininya, ada kaset drivernya. Kalau misalnya belum kepasang drivernya, bisa dipasang dulu, diinstal menggunakan kaset ini. Oke, bentar saya keluarin dulu, susah. Oke, ini udah keluar ya teman-teman. Dan kemudian ini untuk cara pemasangan ini itu kita cari yang bagian ininya ya teman-teman. Bentar, fokusin dulu. Jadi yang bagian jendol-jendolnya ini nih. Nah, ini nih. Ini jendol-jendolnya kita masukin ke sini. Jadi searah sama ini nih teman-teman. Oke. Nah, ini kita tekan aja. Nah, ini udah kepasang teman-teman. Nah, oke. Ini hati-hati ya teman-teman, jangan sampai megang bagian sininya nih. Maaf, nggak fokus ke HP. Jadi jangan sampai megang ininya. Oke. Selanjutnya kita pasangin ini ke si laptopnya ya teman-teman. Oke, di sini saya pasang dulu di sini. Nah, ini sudah terpasang ya. Jadi langsung nyambung ke situ dan ini akan nyala teman-teman. Oke, ini kita geser dulu di sini dan kita langsung lihat bagian PC-nya lagi ya teman-teman. Oke. Jadi di PC-nya ini caranya ini kan udah connect. Kita lihat untuk COM-nya dulu ya teman-teman. Untuk awal-awal itu kita lihat COM-nya dulu di PC. Nah, terus properti di PC, properti, terus ini device manager ya, device manager. Oke, biar nggak fokus ke ini, kita langsung lihat dari sini aja teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita lihat di device manager. Nah, terus kita lihat di bagian sininya ya teman-teman. Nah, ini USB serial CH340 COM6. Berarti ini COM6 ya teman-teman. Yang kita lihat tuh di bagian sininya teman-teman. Berarti di aplikasinya itu kita ini teman-teman, online, terus read to PLC. Biasanya read to PLC itu ngambil data dari PLC ke komputer gitu. Jadi ini yang kita read to PLC, jadi dari komputer ke PLC ya teman. Lalu kita pilih parameter program ya. Ntar ini saya pause. Parameter program. Terus kemudian kita pilih ini
execute ya, kita pilih execute terus yes, dan dia akan ngedip kalau bekerja ya teman-teman. Di sini akan kedip ininya, lampunya seperti ini. Oke, sampai selesai, dan runnya dia akan mati. Nah, ketika kita pencet yes di sini, run kembali hidup kembali ya teman-teman. Oke, ini kita close ya teman-teman. Bentar. Dan ini kita close, dan kita langsung simulasiin saja ya teman-teman. Pertama di sini kita monitor. Nah, ini untuk monitor mode itu jadi untuk melihat ini aja kondisi on sama off-nya PLC aja gitu. Kalau monitor world mode itu bisa keadaan online itu diedit gitu, diubah sama kita. Jadi kita akan memakai monitor world mode. Jadi nanti bisa kita ubah-ubah. Dan di sini PLC-nya sudah ini. Lalu kemudian karena ini kan saya nggak masukin input dan outputnya ya teman-teman, nggak masukin input outputnya nih di sini. Jadi saya akan melakukan dari komputer saja gitu untuk menyalakan si output ini. Jadi inputnya itu digerakkan dari si komputer. Nah, di sini tunggu dulu lagi loading biasa. Dan untuk ini PLC-nya. Nah, ini sudah keadaan monitoring, dan kita langsung ke debug terus modif value. Nah, kita nyalain si perintah X0 nya ya teman-teman. Kita perintah untuk onin, kita nyalakan. Nah, dan di sini sudah mulai jalan ya teman-teman di PLC-nya. Jadi Y0 itu sebagai power, Y1 ini sebagai lampu hijau pertama, terus ini kuning yang alamat kuning ini yang kedua, Y2 itu sebagai kuning kedua, dan Y3 itu sebagai merah pertama maksudnya. Jadi ini lampu merah pertama, ini lampu merah kedua, lampu merah 3, dan lampu merah keempat. Dan kemudian di sini lampu hijau pertama, lampu hijau kedua, lampu hijau ketiga, dan lampu hijau keempat ya teman-teman. Dan ini udah jalan sesuai. Ini kuning ya, ininya merah, dan ininya hijau. Nah, nanti 5-nya kuning, 6 merah nih. Ini lagi hijau untuk lampu merah yang kedua. Nah, terus si hijau menyala di sini ya teman-teman. Terus akan kuning itu 10, dan 11-nya merah, dan 12 itu hijaunya sih lampu merah keempat ya, jalur keempat. Nah, dia akan bolak-balik terus sampai kalau misalnya kita ingin di stop, kita bisa pencet stop ya teman-teman. Di sini kita cara pencet stopnya X1 nya kita onin. Jadi kalau ketika NC di onin itu jadi NO. Jadi kita langsung on kan dan mati ya teman-teman. Dan ini indikator stop. Ini saya tambahin indikator stop. Jadi kalau ketika stop itu ini nyala. Dan kalau kita jalanin dia akan mati dan power akan menyala. Oke. Ya, jadi segitu saja untuk materi pembahasan kali ini ya teman-teman. Nanti saya akan membuat untuk PLC Omron-nya, dan semoga ini bisa dipahamkan. Saya
rasa yang belum kalian paham di bagian sini, soalnya saya juga masih belum bisa menjelaskan di bagian sini. Ini masih melihat-melihat, nanti saya akan menjelaskan kembali ya teman-teman di PLC Omron. Ini sebenarnya ininya sama ya teman-teman, cuma yang bikin membedakan itu alamat input dan outputnya ya teman-teman. Oke, jadi segitu saja dari saya atas nama Nur Muhammad Zaki Hanifa dari kelas 12 TI 4 undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.